Ada shalom? Ya, puji Tuhan. Boleh dinyalakan lampunya di multimedia agar lebih terang. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh sampai di minggu terakhir pada bulan Maret. Saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, semuanya sehat, boleh datang ke dalam rumah Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang menyaksikan live streaming pada saat pagi hari ini, saya percaya semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan hari ini belajar kebenaran firman Tuhan kembali, masih dengan tema bulan ini yaitu tentang apa Bapak Ibu? Pengharapan. Sama-sama bilang pengharapan. Ya, soalnya ini minggu terakhir Bapak Ibu ya, jadi kita harus benar-benar semangat. Jadi tema bulan ini apa? Pengharapan. Oke ya, beberapa hamba Tuhan, sudah 3 hamba Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan, dan hari ini kita akan belajar kembali untuk menutup bulan ini tentang pengharapan. Saya memulai dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara tahu arti kata dari imigrasi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Imigrasi. Imigrasi. Ada yang tahu Bapak Ibu? Perpindahan penduduk. Ada yang lebih jelas lagi? Ada yang mau nambahkan lagi? Imigrasi. Ada yang tahu Bapak Ibu? Perpindahan penduduk dari mana ke mana? Ayo. Suatu negara ke negara lain. Ya, biasanya kita tahu ya, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan kita juga bisa tahu juga tentang transmigrasi ya, perpindahan dari suatu daerah yang padat penduduknya pindah ke daerah yang tidak padat penduduknya. Dan ada juga urbanisasi, benar ya? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan beberapa mungkin dari kita adalah orang-orang yang demikian Bapak Ibu. Benar gak? Bapak Gembala contohnya. Bapak Gembala adalah seorang urban ini Bapak Ibu. Datang dari desa ke kota. Yang katanya dulu adalah kota Jakarta. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga seperti itu. Ada yang dari desa pindah ke kota. Nah, kalau anak-anak pemuda udah lahirnya di Jakarta, yang menganggap dirinya adalah anak kota. Katanya begitu. Dan bahkan sekarang anak-anak Jakarta malah pindah ke luar negeri. Makanya dikatakan imigrasi. Dan orang yang imigrasi disebutnya apa? Apa? Imigran. Ya Bapak Ibu, ya, makanya ada yang dibilang imigran gelap. Ya, artinya apa? Dia diam-diam masuk ke dalam suatu negara tanpa izin. Ya, biasa itu untuk negara-negara yang tetangga, ya, Amerika, Meksiko, ya, itu biasa ada imigran-imigran gelap. Mereka lewat truk, mereka sembunyi di dalam truk, ya, mereka ingin mencari pekerjaan di Amerika, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita udah mempelajari tentang imigrasi Bapak Ibu. Nah, dalam renungan kali ini, penutup di bulan Maret, kita akan melihat suatu tokoh di Alkitab, ya, yang berimigrasi, ya. Dan kita bisa katakan dia adalah seorang imigran dalam Alkitab. Nah, sebelum kita berangkat ke tokoh siapa sih yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, menjadi seorang imigran yang pindah dari negara asalnya ke negara yang tidak tahu junjungannya, pastinya harus mempunyai keberanian yang besar. Harus berani Bapak Ibu. Karena bayangkan saja Bapak Ibu, seseorang yang pindah ke suatu negara lain, pasti apa? Budayanya beda. Bahasanya beda. Ya. Orang-orangnya juga yang kita ketemuin, pasti orang-orang yang gak pernah kita ketemu. Negeri yang baru, budaya yang baru. Berarti pengalaman orang-orang yang menjadi imigran bukan pengalaman yang menyenangkan Bapak Ibu. Tetapi pengalaman yang penuh perjuangan. Sama-sama bilang perjuangan. Ya. Jadi jangan berpikir kalau wah dia pindah misalkan ke Hong Kong. Wah, jadi warga Hong Kong. Wah pasti senang ya di sana. Enggak Bapak Ibu. Penuh perjuangan. Coba tanya sama teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang pindah ke negara yang bukan negara asalnya. Pasti berjuang. Bahasanya pasti pertama, hah, apa ya? Buka. Berjuang gak itu? Berjuang. Buka-buka HP, buka kamus. Yang dia ngomong apa ya?
Terus budayanya beda. Mungkin kita di sini makan nasi, pergi ke negara yang nggak makan nasi, perjuangan nggak? Perjuangan. Bahkan mungkin saudara-saudara kita yang di negeri yang lain, kalau disuruh mampir ke negerinya dia, bawain saya ini dong. Bener nggak? Bawain saya ini dong. Karena apa? Kangen sama makanan negara asal. Ya, bawain ikan teri dong. Bawain kerupuk dong. Misalkan di sana nggak ada kerupuk, pasti minta bawain. Benar ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Berarti orang yang berimigrasi atau orang imigran itu berjuang. Ya, penuh perjuangan. Nah, kalau kita bertanya sama orang-orang yang berimigrasi atau seorang imigran, kita tanya, kok berani sih ngambil keputusan ini? Kok berani sih lu pindah ke negeri yang lain? 100% pasti mereka menjawab apa? Ada harapan akan kehidupan yang lebih baik. Sepakat sampai sini? Seorang pindah ke negeri yang lain, meninggalkan negeri asalnya. Kalau kita tanya, kenapa sih lu berani ngambil ini? Pasti dia bilangnya apa? Ada harapan kehidupan yang lebih baik. Ya, nah kita berangkat nih. Tokoh apa sih yang kita akan pelajarin tentang imigrasi atau seorang imigran? Ya, namanya Ruth. Ya, hari ini kita akan belajar Ruth. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian pulang dari tempat ini, kita di rumah buka kitab Ruth, cuman 4 pasal. Ya, nggak panjang. Jadi di rumah boleh dibaca kembali ya, supaya firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Nah, kitab Ruth dimulai dengan seorang yang imigran, ya, berimigrasi yang bernama Elimelek. Dan istrinya yang bernama Naomi. Elimelek dan Naomi. Dia pergi ke mana Pak Pendeta? Ya. Dia pergi dari Israel, pergi ke Moab. Kenapa kok keluar dari Israel? Saat itu ada kelaparan yang besar melanda Israel. Akhirnya apa? Elimelek dan Naomi pindah ke Moab. Ya, beda bangsa loh ini, bangsa Israel dan bangsa Moab beda. Dia pergi ke Moab. Dia bawa 2 anaknya yang namanya Mahlon dan Kilion. Jadi 4 orang berangkat dari Israel pergi ke Moab. Saya tanya, apa tujuannya pergi ke Moab? Seperti yang tadi kita bahas apa? Ada harapan kehidupan di Moab yang lebih baik. Ya, clear ya sampai situ ya. Nah, oke. Ironis ya Bapak Ibu Saudara, ketika sampai di Moab, ya, ketika sampai di Moab, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya ada hal yang tidak terduga. Singkat cerita, suami dari Naomi meninggal. Siapa tadi suaminya? Elimelek meninggal. Dia seorang janda kan jadinya. Apa yang terjadi lagi? Apakah hanya suaminya saja yang meninggal? 2 anaknya juga meninggal. Si Mahlon dan Kilion. Hanya menyisakan 2 orang mantu. Ya, istri dari Mahlon yaitu Ruth. Dan istri dari Kilion yang namanya Orpa. Jadi sisa 3 orang nih. Naomi, Ruth dan Orpa. Ya. Hanya menyisakan itu. Kita bisa menarik kesimpulan apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi berarti hidupnya betul-betul tidak ada harapan. Yang tadinya mau berangkat dari Israel ke Moab, apa tadi? Harapannya ada kehidupan yang lebih baik. Ternyata sampai di Moab, hilang semua. Suami dipanggil Tuhan, anaknya 2 orang dipanggil Tuhan. Cuman nyisain mantu, Ruth dan Orpa. Jadi betul-betul Naomi ada di posisi tidak ada harapan.
Satu lagi yang menambah faktor dia tidak ada harapan. Dia udah tua. Sehingga apa? Nggak bisa lagi kerja Bapak Ibu. Kalau udah tua nggak bisa lagi nikah. Udah tua banget nih. Ya. Terus dia lihat mantunya. Ruth dan Orpa. Ya, janda juga. Sama kayak saya. Janda juga. Tidak ada harapan, tidak ada prospek lagi. Jadi kesimpulannya secara ekonomi tidak ada harapan. Yang kedua secara family, secara keluarga juga tidak ada. Bahkan kalau kita buka di pasal 1 ayat 19, ayo kita buka yuk. Rut 1 ayat 19. Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara seperti berada pada zaman Rut ya. Dalam keadaan yang tidak ada harapan itu, kita akan lihat. Di pasal 1 ayat 19 kita baca bersama-sama. Oke, sudah ketemu ya? 3, 2, 1, ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Jadi setelah Naomi mendapatkan suatu kejadian, suami dipanggil Tuhan, anaknya juga dipanggil Tuhan. Naomi ngomong sama Orpa, sama Rut, udah kamu pulang aja ke negerimu. Maksudnya apa? Ke Moab. Karena ini berdua orang Moab, bukan orang Israel. Mereka nangis, oh gak mau. Nah ngapain ikut saya udah tua. Nanti kalau Bapak sudah baca di rumah ya. Naomi bilang, masa kamu nunggu saya lahir, kalaupun saya dapat suami nih. Terus saya hamil melahirkan, masa kamu nunggu anak yang lahir dari saya sampai gede terus kamu nikahin? Keburu tua kamu. Udah pulang ke negerimu, saya akan kembali ke negeri saya. Apa negerinya? Israel kan. Akhirnya siapa yang kembali pulang ke negeri asalnya? Orpa. Dan hanya Rut yang mengikuti. Dan tadi kisah yang kita baca di ayat 19. Itu adalah Naomi dan Rut pulang kembali ke Mereka balik nih dari Moab. Sampai ke Israel. Dan lihat yang tadi kita baca. Orang-orang pun sampai tidak mengenal Naomi. Kan dibilang di situ kan. Naomi kah itu? Mereka gak bilang, wih Naomi tuh, Naomi. Oh udah kenal itu. Mereka sampai bertanya, Naomi kah itu? Ya. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 20. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada. Naomi mengatakan kepada orang-orang yang tadi bilang, Naomi kah itu? Jangan nyebut aku Naomi. Bapak sudah tahu arti Naomi gak? Dalam bahasa Ibrani. Artinya menyukakan Tuhan. Kata yang sangat bagus. Bahkan Bapak Gembala pernah ngambil nama Naomi sebagai nama baptis. Tetapi ketika sampai ke dalam Bethlehem, orang-orang melihat itu Naomi. Naomi bilang apa? Jangan panggil aku si nama yang menyukakan Tuhan artinya. Tapi panggil aku si pahit. Marah yang artinya pahit. Kita melihat suatu kalimat di sini adalah suatu kekecewaan dari ya. Di ayat 21 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Titik sampai situ. Sakit hati gak tuh? Kalimat itu. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Di situ dikatakan Tuhan yang memulangkan aku. Ini bukan kalimat yang wah ucapan syukur. Enggak. Kalau kita teliti dalam-dalam, wah ini berat sekali. Dan dia mengatakan ini bukan dengan senyuman Bapak Ibu. Ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Gak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini juga dia dengan menangis Bapak Ibu.
Jadi saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara ada di dalam melihat kacamata Bapak Ibu Saudara melihat Naomi saat itu gimana ya. Biar nangkep nih firman Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, dia pergi dengan harapan demi harapan yang penuh tapi pulang tanpa harapan. Nah, tapi saya akan bawa Bapak Ibu loncat ke pasal 4 Bapak Ibu. Ujung dari kisah ini Bapak Ibu berakhir dengan Naomi bersuka cita. Nah, kita lihat pasal 4 ayat 14. Di situ dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ya, dan ayat 15 dikatakan, dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Happy ending Bapak Ibu. Ya, yang tadinya di pasal 1 penuh dengan air mata, penuh dengan tidak adanya harapan, tapi di pasal 4 kita melihat bahwa ujungnya ada sukacita. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana kok bisa seperti ini? Ya. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Nah, satu jawabannya Bapak Ibu, bahwa Naomi telah menemukan penebus. Sama-sama bilang penebus. Naomi telah menemukan penebus. Nah, siapa sih penebusnya Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah tahu yang namanya penebus? Ya, penebus yang jelas identitasnya adalah seorang yang bernama Boas. Nah, kita akan lihat nih sedikit latar belakangnya ya Bapak Ibu. Naomi ketika itu kembali ke Israel. Ya. Orpa kan tinggal di Moab. Hanya Ruth yang ikut. 2 orang balik ke Israel. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Mereka balik ke Israel, mereka kaya atau miskin keadaannya? Miskin. Orang belum dapat apa-apa di Moab. Ya kan? Kan tadi kelaparan di Israel. Ya kan? Pergi ke Moab supaya ya hidup yang lebih baik. Ternyata metong semua. Suami dipanggil Tuhan, anak dipanggil Tuhan. Berarti keadaannya susah, sulit, miskin. 2 orang pulang ke Israel. Cukup. Sampai Israel. Keadaannya miskin. Berarti satu tantangannya. Mereka makan apa? Ya kan? Dan kita lihat kisahnya. Ruth memungut bulir-bulir dari orang-orang yang sedang memanen. Loh kok Pak Pendeta boleh sih ngambil bulir-bulir itu? Kan itu punya orang lain, hak orang lain. Bapak Ibu Saudara harus tahu Bapak Ibu. Di Israel itu tidak boleh seorang yang memiliki ladang mengambil semua hasil panennya. Itu perintah dari Allah. Jadi ketika mereka mengambil panen terus ada yang jatuh-jatuh. Yang jatuh itu gak boleh diambil. Itu perintah dari Allah. Yang jatuh itu menjadi jatah bagi orang-orang yang miskin. Nangkep sampai situ? Wah dia pengganti Kak Clara. Main musik. Ya, oke. Gak apa-apa Bapak Ibu. Nah. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, jadi kembali lagi ya Bapak Ibu Saudara harus mengenal ini. Kebenaran firman Tuhan ini. Jadi sekali-sekali kita teaching juga ya. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi kenapa sih Ruth mengambil bulir-bulir yang jatuh dari orang-orang yang sedang memanen? Itu adalah sah. Ya, dia gak nyuri. Itu udah perintah bagi orang-orang Israel. Tidak boleh serakah. Ya, kan kalau mungut jelai-jelai ya, gandum Bapak Ibu, pasti kan ada yang jatuh-jatuh tuh. Ya. Jangan dirauk, disapu terus buat kita. Enggak, dilarang itu di Israel. Jadi kalau udah jatuh udah panen terus sampai depan, sampai habis. Yang jatuh-jatuh itu bagi orang-orang yang miskin. Nah, Ruth ngambil itu. Berarti cocok nggak? Dia kita sebut dia ya. Berarti dia bisa ngambil sisa-sisa bulir-bulir gandum itu. Berarti persoalan yang pertama soal dia bisa makan atau enggak berarti bisa.
Clear ya? Dia bisa makan ya? Clear. Nah, persoalannya Bapak Ibu nggak sampai di situ. Rut ini kan orang Moab. Ngambil di ladang orang Israel. Halo? Dia bukan orang Israel loh. Orang asing masuk ke negeri Israel, terus ngambil hasil ladang orang Israel. Itu adalah suatu masalah yang besar Bapak Ibu. Apalagi dia seorang perempuan. Ya. Ini bukan masalah yang sepele Bapak Ibu. Ini kita harus benar-benar renungkan. Jangan, Ruth udah dapat sisa-sisa gandum. Wah, puji Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Enggak semudah itu. Ya. Ketika dia keluar dari rumahnya Naomi untuk memungut bulir-bulir. Itu sama dengan mempertaruhkan nyawanya dia. Ya. Kok bisa bilang gitu sih Pak Pendeta? Enggak ngada-ngada Bapak Ibu. Kita buka yuk pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca biar Bapak Ibu Saudara bisa mendapat gambaran keadaan saat itu. Pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lihat ya Bapak Ibu, suatu kalimat, ini bukan kalimat basa-basi Bapak Ibu. Ya, bukan kalimat, aku mau kasih kata-kata yang baik buat Ruth. Kita kan gak tahu nih Ruth gimana parasnya. Pastinya dia pasti cantik. Ya. Wah ini Boas cuman mau ngerayu-ngerayu aja. Enggak Bapak Ibu. Orang kalimat pertama di ayat 8 tadi. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth. Dengarlah dahulu anakku. Di situ titik atau seru Bapak Ibu. Artinya apa? Suatu tekanan. Denger. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Dengar dulu anakku. Jangan kamu nyabit di ladang milik orang lain. Nangkap ya. Boas tahu nih Ruth dalam keadaan bahaya. Lu jangan ngambil di ladang orang lain. Udah ambil di ladang gue. Ikutin tuh pengerja-pengerja perempuan gue. Dia kan lagi sabitnya seperti tadi saya bilang. Sabit. Ikut di belakang. Kalau ada yang jatuh-jatuh pungut. Bahkan tadi di situ Boas katakan. Aku juga sudah kasih tahu sama pengerja laki-lakiku supaya tidak mengganggu. Halo. Berarti gak mudah ya. Ruth ini diliatin orang. Orang Moab. Bisa aja Ruth diperkosa. 1. Bisa aja Ruth dibunuh. Orang bukan bangsa kita. Makanya sampai Boas itu melindungi sekali. Gak usah ke ladang lain. Udah di ladang saya aja. Ikutin tuh perempuan. Laki-laki juga udah saya kasih tahu jangan ganggu. Dalam bahasa kitab aslinya di situ bilang jangan mengganggu, itu jangan ya mengatakan kepada Ruth, jangan berbicara kepada Ruth. Jangan untuk membuli, jangan untuk mencolek sedikit pun dalam bahasa aslinya seperti itu Bapak. Jadi benar-benar Ruth ini benar-benar dijaga oleh Boas. Seorang Moab, kaum marginal, musuh, tapi Boas melindungi. Ya. Dan kita lihat di ayat 20. Ya. Kita baca di pasal 2 ayat 20 di situ dikatakan, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita
Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Si Rut terkesima dengan wah, Boas itu melindungi. Ya, seorang marginal, kaum yang asing di bangsa Israel, dilindungi oleh Boas. Rut cerita sama Naomi, "Oh, ibu, aku habis memungut bulir-bulir. Banyak sekali bulir-bulirnya anakku. Dapat dari mana itu? Yang namanya Boas." Makanya Naomi mengucapkan berkat, diberkatilah dia. Dan dia kasih tahu ke ke Rut. Rut, tahu nggak? Itu kerabat kita. Malah dia adalah seorang yang bisa menebus kita. Loh, pertanyaannya, kok menebus sih Pak Pendeta? Ya, di dalam rukun Israel sih. Di dalam suatu aturan di bangsa Israel Bapak Ibu. Ketika ada seorang janda yang wajib untuk menebus, dia adalah kerabatnya. Menebus itu apa sih Pak Pendeta? Dia wajib untuk membeli tanahnya, wajib membeli rumahnya, bahkan menikahi. Supaya apa? Keturunannya itu hidup. Karena ini adalah bagian dari keluarga. Nggak tahu ya di Indonesia masih ada nggak ya diberlakukan itu ya. Jadi supaya ini keluarga ya udah selesai ditinggalkan. Enggak, kita beli dia, kita tebus dia. Supaya hidup lagi nih keluarga ini. Nah salah satunya adalah Boas yang memiliki kewajiban menebus Naomi dan Rut tentunya. Ya, iya. Nah, ketika melihat kejadian ini, kita bisa melihat bahwa terbersit satu harapan dari Naomi. Ada seorang yang bernama harapan kecil nih. Siapa tahu Boas mau menebus. Kan siapa tahu, ya kan? Tanda-tandanya sih udah ada. Dia nolongin Ruth, ya kan? Boleh dong berharap. Siapa tahu ya Boas bisa menebus kita. Ya, ingat menebus itu bukan berarti cuman hanya beli ladangnya punya Naomi. Yang dalam arti ini adalah Elimelek, suaminya yang udah meninggal itu. Bukan, Bapak Ibu. Tapi harus merestorasi atau memulihkan nama baik keluarga Naomi. Dan saya mau katakan ini adalah suatu harga yang mahal. Bukan mudah. Begitu Boas menikahi Rut, artinya apa? Bukan cuma utang Rut atau Naomi yang dibereskan, tapi apa yang menjadi milik Boas menjadi milik kepunyaan Rut. Halo, bukan bangsa Israel loh Rut ini, ya. Tapi hebat, nama dia bisa masuk di dalam kitab ini. Satu kitab diselipin. Rut. Halo, hebat ya. Nah, kita akan pelajari Bapak Ibu. Satu hal Bapak Ibu, yang sering kali banyak orang Kristen tidak sadar. Bahwa yang namanya penebusan itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara dibebaskan oleh hakim. Ya. Mungkin kalau kita lihat hakim, kamu boleh pergi, kamu tidak dihukum, itu kata hakim. Habis itu kita boleh keluar. Ya. Tetapi yang namanya penebusan Bapak Ibu bukan hanya ketika hakim bilang kamu boleh pergi, kamu tidak dihukum Bapak Ibu. Tetapi adalah ketika hakim tersebut mengajak makan si terdakwa itu ke rumahnya. Itu yang namanya penebus. Sekali lagi Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen hanya tahu definisi dari penebusan itu ketika kita bersalah nih. Hakim bilang kamu dibebaskan, kamu tidak dihukum, silakan pergi. Wah dia sudah ditebus. Gak sampai di situ penebusan orang Kristen.
Penebusan orang Kristen adalah ketika yang tadi sudah dijalankan, kamu tidak bersalah, kamu saya bebaskan. Terus si hakim ngajak makan si terdakwa itu di rumahnya. Itu yang benar-benar namanya penebusan. Sampai sini ngerti? Dan itu yang terjadi pada penebusannya Boas. Gak hanya dibebaskan tapi diajak makan ke rumah hakim. Coba Bapak Saudara posisikan diri deh. Tiba-tiba Bapak Saudara amit-amit ya jadi terdakwa. Terus hakim nih di pengadilan. Kamu tidak bersalah, dibebaskan. Wah pasti berlutut kan. Kalau kita lihat di TV-TV kan gitu kan. Cuman dihukum 1 tahun, wah berlutut. Wah berlutut. Sembah syukur. Nah gak ada di situ. Selesai pengadilan. Yuk kamu makan di rumah saya. Saya ajak kamu makan. Apa perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang banget ya. Itu yang namanya penebusan. Jadi gak berhenti lepas dari hukuman. Ya. Dan ini yang terjadi kepada Boas. Nah kita baca yuk. Saya tarik lagi mundur. Di pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca yuk. Ini ayat yang familiar bagi kita ya. Pasal 1 ayat 16 sampai 17 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga lah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati? Oke. Menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain maut. Ini seperti janji nikah Bapak Ibu. Tapi ini kalau kita baca ini janji seorang mantu kepada mertua. Lihat gak Bapak Ibu Saudara sekalian baca ini. Bangsamu lah bangsaku. Bahkan kiranya kita dipisahkan oleh maut. Bapak Ibu Saudara familiar gak dengan kata-kata ini? Ini biasa dikeluarkan ketika menikah. Hanya maut yang dapat memisahkan. Wah suami istri. Ini mantu dan mertua. Kalau ibu-ibu menemukan mantu seperti ini. Ibu. Kemana ibu pergi? Aku ikut. Ya. Bahkan kita mati bersama-sama ibu. Waduh. Meleleh gak tuh mertuanya dibilang kayak gitu? Seneng banget. Waduh, doa apa ya saya ya selama ini aku bisa dapat mantu seperti ini. Halo ibu-ibu, benar gak? Ini pernah kejadian Bapak Ibu. Namanya Ruth. Kita doakan anak-anak kita seperti Ruth. Amin ya. Nah kita melihat nih Bapak Ibu dalam pembacaan kita ini. Ini adalah suatu hal yang aneh Bapak Ibu. Imigran yang aneh. Seorang yang pindah demi harapan akan hidup yang lebih baik. Tapi malah si Ruth enggak. Ya. Ruth mengatakan aku ikut denganmu. Karena apa? Nothing. Gak ada apa-apa. Aku ikut kamu. Iya kan Bapak Ibu? Gak ada embel-embelnya Ruth. Kenapa Ruth ikut Naomi? Gak ada. Nothing. Gak ada apa-apa. Gak ada harapan apa-apa dari Ruth. Malah yang dia expect tuh adalah di ayat 17 itu Bapak Ibu. Biarlah Tuhan tuh menghukum aku. Kalau ada sesuatu selain maut yang memisahkan kita. Nah banyak orang Kristen Bapak Ibu. Tidak seperti Ruth Bapak Ibu. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen karena berharap hidupnya akan lebih baik. Tapi kita belajar hari ini, Ruth tidak berharap akan semuanya itu. Malah sebaliknya, Ruth mengatakan Tuhan akan menghukum dia jika dia tidak bertahan sama Naomi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam
tadi Rut yang kita baca, Rut menggunakan kata Allah. Allah yang dia katakan di sini bukan Allah Yahweh. Allah Elohim, malah dia mengatakan pakai Allah Yahweh. Yang artinya adalah Allah yang disebutkan oleh orang Israel. Jadi benar-benar Naomi itu mengajarkan kehidupan yang berkenan kepada Allah kepada Rut. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau Rut memilih ikut ke Israel, paling tidak Naomi akan bertahan. Sebaliknya kalau Rut memilih untuk tinggal di Moab, apa yang akan terjadi? Naomi pasti habis. Tidak bertahan Bapak Ibu. Ya. Jadi Rut tahu satu hal. Ini poinnya Bapak Ibu. Jika dia ingin Naomi hidup dan mendapatkan kehidupan, maka Rut sendiri harus membuang kehidupannya. Jika Rut ingin Naomi kembali untuk mendapatkan nama, dia harus kehilangan Jika Rut ingin Naomi dipulihkan keluarganya, apa yang harus dilakukan oleh Rut? Dia harus kehilangan keluar dan Rut melakukannya. Rut menjadi miskin supaya lewat kemiskinannya apa? Naomi menjadi kah? Rut menjadi pendatang, ya, dan orang asing di Israel supaya apa? Naomi diterima oleh bangsanya balik. Bapak Ibu Saudara kalau lihat kisah ini ingat sama siapa? Tuhan Yesus kan? Halo? Benar gak? Kita yang berdosa, Tuhan datang supaya kita diselamatkan. Kita yang dengan kemiskinan kita, Tuhan datang seorang Tuhan turun menjadi manusia miskin supaya kita menjadi. Halo? Ini sama seperti siapa? Tuhan Yesus. Gambaran ini sudah dibuat di perjanjian lama dan di perjanjian baru adalah digenap. Ya. Saudara lihat Bapak Ibu, perbedaan antara Naomi dengan Rut. Tadi Naomi pergi meninggalkan Israel. Ya. Untuk membawanya dia. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di Moab, musibah terjadi. Gak sesuai dengan agendanya. Tapi Rut gak ada agendanya. Apa agendanya Rut? Gak ada. Dia hanya ikut. Ketika dia ikut sama Naomi, dia sampai di bangsa Israel. Apa yang terjadi? Endingnya adalah dia diberkati oleh Tuhan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dan Tuhan mengembalikan kepadanya suatu kehidupan yang baru Bapak Ibu. Bahkan dikatakan tadi di pasal 4 Bapak Ibu. Rut lebih berharga daripada apa? 7 anak laki-laki. Jadi kita belajar hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita terlihat seperti tidak ada harapan Bapak Ibu. Sulit ngomongin tentang harapan memang. Harapan. Jangan berharap kepada manusia. Kan itu kan firman Tuhan kita dapat selama sebulan. Manusia itu mengecewakan. Tapi seringkali yang kita dapati adalah apa yang dialami oleh Naomi. Kita berharap dengan agenda kita. Ya, wah aku ingin begini, aku ingin begitu. Sampai sana hilang semua. Gak ada yang tercapai. Mana agenda gue? Tapi kita belajar dari Rut. Gak ada agenda. Agenda dia cuma satu.
dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Titik. Karena dia sadar hidupnya ini milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara sadar gak sih hidup Bapak Ibu Saudara milik Tuhan? Itu dulu deh. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai detik ini menyadari hidup saya adalah milik saya. Dengan segala hormat, maaf. Firman Tuhan ini pasti akan mental. Gak akan Bapak Ibu Saudara renungkan. Ketika Bapak Ibu Saudara menyadari hidup saya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak ada agenda-agenda khusus. Saya mau ini, saya mau itu. Agendanya cuma hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Ruth. Dia tinggalkan semuanya. Dan Ruth diberkati oleh Allah. Ya. Jadi saudara tidak bisa datang kepada Tuhan supaya atau demi Tuhan mengikuti agenda kita Bapak. Atau gambaran mengenai apa yang baik dan apa yang tidak. Ya. Gak bisa. Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara tahu saya harus ikut agendanya Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti agendanya Tuhan, kita imani lewat kitab Rut, Bapak Ibu Saudara akan diganti 7 kali lipat lebih berharga daripada apa yang Bapak Ibu Saudara ada saat ini, pegang saat ini, diganti sama Tuhan. Apa yang enggak kita pikirkan, ini bukan ajaran kitab untuk apa ya, anugerah atau berkat, bukan Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu renungkan, saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan enggak terrealisasi. Tapi Bapak Saudara ikut taat sama Tuhan. Yang enggak kepikiran Tuhan siapin. Nyata, real. Bahkan kita bisa menilai itu 7 kali lebih berharga dari apa yang kita agendakan Bapak Ibu. Sekarang pilihannya kembali ke saudara. Kita punya harapan? Yes. Semua kita punya harapan. Tapi pastikanlah agenda harapan kita itu bukan agenda diri kita. Dan harus ya itu terjadi. Kita belajar pengharapan yang benar tentunya harus sesuai isi hati Tuhan. Halo? Pengharapan yang benar harus sesuai dengan apa yang menjadi isi hati itu Tuhan. Berarti agendanya agenda siapa? Agenda Tuhan. Ya. Berarti ya Bapak Ibu ya. Kita belajar, kita tutup harapan kita. Harapan kita ada. Firman Tuhan katakan harapan kita tidak pernah mengecewakan. Yes, harapan yang tidak mengecewakan adalah harapan yang merupakan isi hati itu. Semangat berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita lewati bulan ini tentang pengharapan dan kita akan masuk di bulan April tentang kebebasan. Kita akan siap belajar tentang kebebasan. Ingat, belajar hari ini bahwa pengharapan kita ada di dalam Yesus. Pengharapanku apa? Hanya yang mati atas gol. Itulah penebus kita. Amin. Ya, Ruth sudah ditebus dan Naomi sudah ditebus oleh Boas. Kita juga sudah ditebus. Siapa yang menebus kita? Yesus Kristus.